Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang kita banggakan, kita muliakan Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan beserta semua jajaran pengurus yang hadir dari para ketua-ketua dan kemudian dari bendara umum Pak Gufan, Gus Gufan dan Pak Kiai Najib dan semua Kiai Amin dan khususnya Ketua Lesbumi. Ini jadi namanya itu Masya Allah luar biasa. Pas kalau punya HP, dulu HP saya itu jadul. Ini Bapak Kiai Haji jadul. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah fikrohnya ini luar biasa, tidak jadul malah maju untuk lebih maju lagi. Baik, saya atas nama dan semua para hadirin hadirat yang saya muliakan semuanya. Pada saat ini sungguh saya atas nama beliau almarhum al-maghfurah Kiai Haji Wahab Hasbullah benar-benar merasakan dan mengetahui persis man huwa Kiai Wahab wa ma adrakuhu wa kaifa adrakuhu itu baru tahu disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Saya malah putranya kadang tidak setahu sampai mendetil apa yang disampaikan Gus Yahya tadi atau Kiai Yahya tadi. Jadi ini ya. Jadi ini beliau kalau saya bicara ya orang bilang ya pantes abai ya gitu. Tapi ini adalah langsung oleh Pak narasi tadi oleh Kiai Haji Yahya Stakuf. Jadi saya sudah cukup lah, itulah Mbak Wahab sosoknya. Kemudian di sisi lain saya hanya merevisi saja ketika kita buka di Google Komite Hijaz itu ada kesalahan tahun, yaitu di situ tidak tahu siapa yang masukkan yang menulis itu, yaitu berdirinya Komite Hijaz itu 1962, jadi mungkin terbalik. Jadi saya wah ini nanti keliru ini semua ini kalau ikut Kiai Google ini. Ya itu. Terus kedua, apa yang disampaikan Gus Yahya itu mirip atau pas dengan apa yang saya sendiri meneliti dan mengetahui. Saya menangnya Kiai Wahab itu ya usia sekitar berapa itu 17 lah sampai 18 masuk perguruan tinggi pertama. Jadi tahun 71 itu. Jadi Kiai Wahab ini ya cerita-cerita dari Kiai setelah waktu itu bahwa apa yang menjadikan inisiator atau sebagai inisiator itu memang betul. Kita waktu sowan ke Mbah Mun, sowan yang tahu sumber-sumber sejarah masih Sugeng waktu itu mengatakan persis apa yang dikatakan oleh Gus Yahya tadi. Jadi saya tidak mengulang, yang jelas bahwa kami merasa dari keluarga ini memang Yai Yahya, saya itu atau Gus Ketum lah, saya katakan Gus Ketum. Saya maaf ini, jadi untuk putra-putri para pendiri, kalau Mbah Hasim sebagai Hadratus Syekh, dan mengapa Kiai Hasim waktu itu kok menjadi Rais Akbar. Ini cerita Mbah Wahab ya.
ketika Muktamar 47 setelah Kiai Hasyim wafat, kemudian bahwa para muktamirin NU meminta kepada Kiai Wahab untuk mengganti kedudukannya Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Kiai Wahab pidato waktu itu, saya tidak bersedia untuk menjadi pengganti Kiai Hasyim Rais Akbar. Saya siap menjadi Rais Am. Alasannya Rais Akbar ini adalah pertama dan terakhir pemberian penghargaan kita sebagai murid kepada Hadratus Syekh. Jadi waktu itu ya sudah Rais Akbar satu, ya sudah, tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, ya untuk beliau Kiai Hasyim Asy'ari. Saya mau adalah Rais Am. Sampai sekarang istilahnya Rais Am. Jadi memang betul Pak Kiai Yahya memberikan anugerah bahwa Kiai Wahab Rais Am pertama. Nah ini begitulah ceritanya mengapa Rais Akbar itu tidak ada yang menggantikan, karena memang itu penghargaan, merupakan penghargaan dan penghormatan kepada Hadratus Syekh, karena Kiai Hasyim itu adalah maha guru. Hadratus Syekh itu nantinya gurunya guru gitu kan. Ya. Jadi Kiai Wahab muridnya, Kiai Bisri muridnya, tadi Kiai Abdul Fattah itu juga murid Kiai Hasyim semua. Jadi karena Kiai Wahab tadi dengan inisiatornya, dengan inisiatifnya dan pergerakannya dan sebagainya, maka diberikan penghormatan kepada Kiai Hasyim untuk menjabat Rais Akbar. Demikianlah cerita yang sedikit. Kemudian kalau soal tadi dukun atau wali begitu, memang terus terang ceritanya mendirikan NU itu saya cerita langsung dari beliau adalah antara lain beliau itu 3 hari 3 malam di makam Sunan Ampel. Pokoknya anulah istilahnya, orang itu tawasul betul untuk minta supaya direstui atau tidak direstui berdirinya Nahdlatul Ulama. Di Ampel beliau kirim surat ke Sunan Ampel, ke makam, dengan bahasa Arab itu, tidak bahasa Jawa misalnya. Nah, cerita kirim surat dilempit gini, diikat, dipendem di sebelahnya makamnya Ampel, dipendem gerak-gerak. Setelah dipendem, beliau katakan, ini nanti 3 hari saya ke sini. Nah, kalau ini masih ada berarti Sunan Ampel tidak setuju. Tapi kalau ini tidak ada berarti setuju. Begitu sudah dibacain dengan doa-doanya, semuanya gusip-gusipnya, 3 hari berikut datang. Cerita beliau ini, terus datang di situ dicari, tidak ada suratnya ke Sunan Ampel ini. Terus bilang ke yang menderekkan itu, sudah, ayo direstui dengan Sunan Ampel, berdiri NU. Akhirnya rapat di hutan itu. Dan kantor-kantor NU itu rumah Mbah Wahab, dalam arti rumah dikasih mertua, yaitu Haji Muso. Jadi Kiai Wahab dulu itu memang aktivitasnya, pergerakannya di Surabaya. Meskipun di Jombang beliau mengajar ngaji dan sebagainya, atau kiai lah. Jadi tetap mengajarnya di Tambak Beras, tapi aktivitasnya di Surabaya. Saya rasa inilah cerita yang jarang ditulis, dan sekali lagi ada lagi waktu tahun ya sekitar 60 berapa itu 70-an. Saya waktu itu dialog dengan Mbah Wahab. Saya ingin tahu tujuan inti dari pemikiran Mbah Wahab atau hati nuraninya Mbah Wahab bikin NU itu apa? Waktu itu kan ada yang saya bilang, Bah, ini orang-orang itu ada yang ingin Indonesia itu negara berdasarkan Islam. Ada supaya negara Indonesia
syariat Islam berlaku dan sebagainya. Nah, tujuannya NU itu apa? Nah, terus kata bahwa Wocon ADART. Saya bilang, wah kalau bahasa sekarang itu kan normatif. Saya bilang itu sudah biasa. Enggak, menurut Aba, kolbu, menurut hati panjenengan untuk gawe itu apa tujuannya? Bahwa ya pokoknya dari presiden ya, ini yang jadi pentingnya NU, tujuannya dari presiden sampai gubernur, bupati, sampai lurah lah. Itu sholat kabeh. Wes, karena sholat itu adalah Imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau sudah sholat semua ya sudah, tidak usah dikatakan negara Islam, sudah Islam semuanya. Itulah waktu dialog sempat masih hidup, kemudian banyak lagi, tapi yang jelas bahwa beliau itu kita dari keluarga, sekali lagi ya mendapat bimbingan dan semangat dan sebagainya untuk meskipun tidak pada zamannya, tapi kita bisa mewarisi sebagian daripada baik itu ilmu maupun kesemangatan beliau di dalam membela dan memperjuangkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Seperti Komite Hijaz ini, maaf Gus Yahya, itu inti sesungguhnya adalah karena waktu proses Raja Suud merebut kerajaan Syarif kalau tidak salah, waktu itu Raja Syarif Husain kalau tidak salah, adalah ahli sunnah wal jamaah karena habaib ya, keturunan Nabi. Nah, maka dikudeta, dikuasai. Nah, ini sebenarnya kalau di belakangnya itu Inggris yang main itu di dalam, sehingga dia pecah kekuatannya. Nah, akhirnya kerajaan yang Syarif Husain ini diberikan Yordan. Nah, negara Yordan itu adalah di Inggris memindahkan kerajaannya Syarif dan di sini diberikan Ibnu Saud. Nah, jadi inilah karena paham bahwa ahli sunnah jamaah bermadhab itu tidak boleh di Masjidil Haram pengajiannya, kegiatannya, sebagainya, bahkan ibadahnya, karena paham dia adalah Wahabi, maka dari situlah Komite Hijaz bahwa ada 9, tidak salah ini, 9 permohonan, yaitu antara lain yang dikabulkan, yaitu pertama, ya banyak itu, tapi yang jelas bahwa ketika haji orang-orang atau orang yang ziarah ke Mekah dan Madinah mengamalkan cara ibadah bermadhab supaya diperbolehkan. Akhirnya ada jawaban boleh, yang tidak boleh mengadakan pengajian. Terus kedua, ya isinya antara lain situs-situs peninggalan itu tidak di bumi hanguskan atau tidak digusur sampai kepada makam Rasulullah. Ini dimohon jangan digusur. Alhamdulillah masih tetap. Ya, dan lain-lain. Saya terus terang, Pak Ketua Umum, saya dapat cerita dari Bu Khofifah, maksud saya dari Bu Mahfudzah dapat dari Bu Gubernur Khofifah. Ketika haji kemarin, yang yaitu yang haji Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam makam Rasulullah. Nah, ketika masuk di makam Rasulullah itu memang mengajak Bu Khofifah sebagai gubernur diajak masuk bareng ke makam Rasulullah. Begitu di hadapan makam Rasul, ya Kiai Ma'ruf sampai bilang atau
memberitahukan kepada Bu Khofifah, kita bisa masuk di makam Rasul ini adalah jasa dari Kiai Wahab Hasbullah. Hak itu katanya wapres kita. Nah, itu. Ini saya hanya, memang betul kalau itu waktu itu tidak ada perjuangan Komite Hejaz bisa digusur, dipindahkan entah di mana, dipakai atau di mana Rasul. Sebab dianggap itu banyak menimbulkan syirik atau sebagainya. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah di situ perjuangan Hejaz mempertahankan yang bermadhab ini berhasil sampai sekarang ini. Demikianlah sekedar tambahan dan mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Wallahul muwaffiq. Dan terima kasih kepada Pak Jadul Lesbumi dan Ketua Lembaga LTNU yang telah mengadakan kegiatan ini, dan ini merupakan satu sumbangsi yang bagus sekali. Pokoknya kata Bung Karno itu apa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi inilah saya ngutip. Jadi memang kita harus bukan kita bangga dengan ini orang tidak. Dan saya lanjutkan, pendiri itu semua Kiai Hasyim sudah tidak ada putra-putri, sudah lama. Kemudian semua sampai Kiai Bisri itu sudah putra-putranya tidak ada putra-putrinya. Nah, tinggal Kiai Wahab ini, kalau 3 serangkai, apalagi kalau Kiai yang sepuh-sepuh dulu, Kiai Asnawi dan sebagainya, sudah putra-putranya tidak ada. Hanya tinggal Kiai Wahab ini, yaitu masih ada putra-putrinya. Ada 6, tinggal 6. Ini mudah-mudahan doanya kami bisa bersama-sama dengan ketua umum. Saya ini kebetulan di dapur salah satu ketua. Saya tanya ke saya kok masih di Tanfidian, ada yang usul di Suriah aja. Saya bilang, saya tidak mau, saya di Tanfidian aja, biar nemani Gus Yahya. Ya. Soalnya kalau usia saya ini sudah tertua di PB, pengurus PB. Betul. Kiai Haji Miftahul Akhyar itu masih 71, masih adik dari umur saya. Sebab dulu Kiai Miftahul Akhyar itu pesantrennya pernah ditambah beras, masih kecil. Nah, jadi akhirnya kalau usia itu memang saya ditanya orang berapa Gus Semen? Saya ini 37. Tapi dibalik semangatnya 37. Jadi sudah paling tua, tapi di Tanfidiah ya sudahlah sam'an wa ta'atan karena Gus Yahya aja. Demikian. Allahumma fiq lakman tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus kepada Gus Yahya. Saya kemarin berjalan di mana itu acara tambak beras di Jombang. Gus, sampai ke jadi ketua PBNU persis pas memperingati 1 abad, dan kok jenengan ketua nih luar biasa. Ini rezekinya panjenengan. Alhamdulillah wayai peradaban baru yang dibawa oleh Gus Yahya. Amin. Untuk ketua PBNU mari kita ucapkan ya. Kalau saya mengatakan Gus ketua NU sampai bilang hebat. Setuju? Ya. Ini betul. Beliau ini aspirasi pemikirannya yang salaf, yang kuno dipegang juga dari Kiai Hasyim, Kiai Wahab. Yang muda dari Gus Dur, beliau juga terus pegang dan meneruskan pemikiran-pemikirannya. Jadi ini kombinasi pemikiran Kiai Hasyim Wahab dan Gus Dur dijadikan sitok, yaitu di Gus Yahya Khalil Stakuf, ketua umum PBNU. Gus Khalil Kiai Gus Kiai Yahya Stakuf. Sekali lagi,
Gus Kyai Yahya Stakuf. Alhamdulillah. Tepuk tangan.